Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini melanjutkan pembahasan poin yang berikutnya yang belum sampaikan di kitab ini, dan mungkin kalau cukup waktu kita akan tamat malam ini karena kitab ini berisi 95 poin dan kita akan masuk di poin ke-90 di pembahasan yang belum sampaikan kepada kita yang wajib kita pegang dan kita yakini sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah yang akan mengantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana judul yang belum berikan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di poin yang ke-90 di kitab ini, wa minas sunnah, termasuk sunnah, maksudnya jalan Nabi SAW dan para sahabat. Karena as-sunnah arti at-tariqah, al-manhaj al-qawim, jalan manhaj yang lurus. Termasuk sunnah, kata beliau, as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin. Ini kembali menegaskan yang sebelumnya. Mendengar dan taat untuk a'immatul muslimin wa umara'il mu'minin. Mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin dan pemerintah kaum mukminin. Ini adalah manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Mereka mendengar dan taat kepada pemerintah. Barruhum wa fajiruhum. Apakah penguasanya orang baik, bahkan orang yang jahat. Dia lebih mementingkan kepentingannya daripada masyarakat. Dia bahkan mengambil harta atau memukul punggung masyarakat. Ini tetap kita wajib taat dan dengar kepadanya. Malam ya'muru bima'asiyatillah. Tapi ada ikatannya, ada syaratnya. Selama mereka tidak mengajak, tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Itu ketentuannya. Selama dia tidak mengajak kita kepada maksiat, walaupun dia memukul kita, mengambil harta kita, lebih mementingkan dirinya daripada kita, selama dia tidak mengajak kepada maksiat, maka kita wajib taat. Tapi kapan dia mengajak kepada maksiat, fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, maka sungguh tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah karena Allah yang memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang perkara dari kalian, yaitu dari para ulama dan umara, dari para ulama dan penguasanya. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah alal muslim, wajib mendengar dan taat kepada seorang muslim bima ahabba wa kariha, pada apa yang dia cinta ataupun yang dia benci. Malam yu'mar bimaksiat, selama dia tidak mengajak kita untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bimaksiatin, kalau dia memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada sam'a dan tidak ada ketaatan. Tapi ingat, di sini Nabi tidak bilang silakan berontak. Nabi cuma bilang jangan dengar, jangan taat. Jangan dengar, jangan taat. Iya. Ini dalil akan apa yang beliau ucapkan. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sepakat kaum muslimin akan wajibnya taat kepada penguasa, baik saat kita senang ataupun saat kita susah, saat kita bahagia ataupun saat kita lagi di dalam kesengsaraan. Wajib kita dengar dan taat kepada penguasa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membaiat. Baiat artinya sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wa ta'ah, untuk selalu mendengar dan taat, fi mansyatina wa makrahina, pada saat kami bersemangat atau kami tidak suka, wa usrina wa yusrina, saat kami kesulitan ataupun saat kami mendapatkan kemudahan, wa atharatin alaina, dan walaupun dia lebih mementingkan dirinya daripada kita, wa alla nunazi al-am ahlahu, tidak boleh kita memberontak perkara ini, mengkritik perkara ini dari yang berhak memilikinya, yang sudah naik dari penguasa. Apakah dengan cara dia naiknya dipilih oleh pemerintah sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, seperti yang didapatkan oleh Umar ibn Khattab? Abu Bakar menunjuk Umar. Ketika dipilih oleh penguasa sebelumnya, wajib kita dengar dan taat. Atau dia naik jadi penguasa dengan musyawarah orang-orang yang memiliki akal dan berilmu, dan dia dipilih naik dengan cara itu, wajib kita dengar dan taat. Ini seperti Abu Bakar. Kaum muslimin sepakat untuk mengangkatnya, menunjuknya jadi khalifah kaum muslimin. Dan ini juga seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, juga terjadi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau dipilih oleh Dewan Syura, musyawarah. Wajib kita dengar dan taat. Bahkan demikian pula walaupun dia naik dengan cara al-qahr wal ghalabah. Dia naik dengan cara pedangnya,
dan mengalahkan penguasa yang ada. Ini salah. Dia memberontak salah. Tapi ketika dia berkuasa, wajib kita dengar dan taat. Wajib kita dengar dan taat. Ini ketentuan dalam syariat kita karena perintah umum dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dan orang yang memegang perkara kalian, pemerintah kalian. Dan Nabi tadi katakan, saat kita senang ataupun tidak senang, wajib kita dengar dan dalil-dalil dalam masalah ini tentunya sangat banyak dan sangat terang beneran. Tidak ada kesamaran sama sekali terkait dengan wajib taat kepada penguasa. Terkait dengan taat kepada penguasa. Oleh karena itu beliau nyatakan di poin ke-91. Waman waliyal khilafa wajtama alaihi nas. Siapa yang memegang khilafah, kekuasaan, dan orang-orang bersatu di atasnya, waradu bihi, dan mereka ridho terhadapnya, au ghalabahum bisayfihi, ini 3 tadi, atau dia mengalahkan mereka dengan pedangnya, hatta sarul khalifah, sampai dia menjadi khalifah. Wasummiya amirul mukminin, dan dia dinamakan dengan penguasa kaum mukminin. Wajabat ta'atuhu, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Wa hurrimat mukhalafatuhu, haram bagi kita untuk menyelisihinya. Wal khuruj alaihi, haram bagi kita untuk memberontak kepadanya. Wa syaqqu asal muslimin, haram bagi kita untuk memecah belah kaum muslimin dengan cara kita memberontak. Semua ini diharamkan dengan dalil-dalil yang ana sebutkan tadi. Karena ketika wajib kita dengar dan taat, berarti haram kita keluar. Haram kita tidak mendengar, dan haram bagi kita ketika kita tidak taat kepada penguasa yang terpilih. Kepada penguasa yang terpilih. Ini yang dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kalaupun mereka bukan orang baik, maka kita ingkari. Kalau tidak mampu kita menasehatinya, kita ingkari. Di dalam hati, dan kita telah selamat. Kita telah selamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, perhatikan hadis ini. Ini hadis menjadi pokok pegangan kita ketika terjadi dari penguasa kita hal yang membuat kita tidak senang atau tidak ridho terhadapnya. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita jaga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu alaikum umara, akan ada nanti para penguasa yang berkuasa atas kalian. Ta'rifuna wa tunkirun, kalian mengetahuinya dan mengingkarinya. Faman ankara faqad bari'a, siapa yang mengingkari maka dia telah selamat. Wa man kariha faqad salima, siapa yang tidak senang, benci terhadap apa yang dikeluarkan oleh penguasanya, faqad salima, maka sungguh dia telah selamat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, man kariha maksudnya biqalbihi, siapa yang membenci dengan hatinya. Ada yang salah, tapi dia ingkari dengan hatinya, maka ini telah selamat. Jadi yang selamat itu ada kemungkaran, dia ingkari, paling sedikit dengan hatinya, telah selamat. Telah selamat.
Terus kata Nabi setelahnya, lakin man rodiya wa taba'a, akan tetapi siapa yang ridho dan mengikutinya, ini yang bahaya. Yang tidak ridho, yang malah dia benci dalam hatinya hal tersebut, itu yang selamat. Siapa yang ridho dan malah mengikutinya, itu yang tidak selamat. Sahabat yang mendengar waktu itu, dia katakan, apalah nuqatiluhu? Tidakkah kami perangi saja? Ini kan penguasa jahat. Tidakkah kami keluar saja berontak, menurunkan dari kekuasaannya supaya bisa dikasih naik penguasa yang baik? Qala la, kata Nabi, tidak boleh. Ma sallu, la ma sallu, 2 kali ulang. Tidak boleh selama dia sholat. Tidak boleh selama dia sholat. Antum paham ini? Selama dia masih sholat, dia jahat di aturannya, tapi dia masih sholat, tidak boleh kita keluar. Tidak boleh kita berontak. Antum bisa paham ini? Ini adalah aturan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika antum tidak senang dengan penguasa antum, maka nasihati dengan lisan. Kalau bisa, pergi ke tempatnya, pegang tangannya, kasih tahu bahwa itu adalah salah. Kalau antum tidak mampu, karena tentunya sulit untuk ke penguasa langsung, maka apa yang harus antum lakukan? Antum ingkari dalam hati saja. Itu antum sudah selamat. Itu antum sudah selamat. Tidak boleh kita keluar berontak selama mereka masih sholat. Mereka masih berpuasa. Mereka masih berhaji. Iya. Selama ini tidak boleh kita keluar. Ini poin yang sangat penting terkait dengan penguasa. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini sunnah tadi yang poin 91. Poin berikutnya, wa minas sunnah hujron ahli bidah. Termasuk sunnah kita menghajar ahli bidah. Menghajar artinya menjauhi, mengingatkan kaum muslimin akan bid'ahnya. Itu termasuk sunnah. Iya. Ini harus antum perhatikan. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Karena di sana ada orang-orang yang anti tahjir. Iya, tahdir. Iya. Seperti manhajnya Ikhwanul Muslimin. Yang mereka terang-terangan menyatakan bahwa bukan dari jalan kami mentahdir orang, menyalahkan orang. Tidak. Ahli sunnah wal jamaah minas sunnah termasuk manhaj adalah memperingatkan menjauhi yang namanya ahli bid'ah. Termasuk sunnah itu. Kenapa? Karena ketika orang memusuhi sunnah, bahkan mengadakan perkara yang berlawanan dengan sunnah, maka itu adalah musuh Allah. Musuh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Antum tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat malah mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Makanya termasuk sunnah membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa mubayanatihim, termasuk sunnah memisahkan diri dari mereka, tidak pergi bergabung dengan mereka, memperbanyak jumlah mereka. Termasuk sunnah kita memisahkan diri. Walaupun akan antum dapatkan orang yang akan mengatakan antum keras, tidak mengapa.
Daripada kita bermanis muka tapi hati tidak cocok. Iya, ciri orang beriman tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Termasuk sunnah kita pisahkan diri dari mereka. Itu termasuk sunnah. Ini kajian pembahasan ini kadang orang lupa. Kadang orang lupa apakah dengan syahwat. Kadang seorang menginginkan, oh kalau saya gabung di situ nanti bisa banyak orang mendengar. Itu namanya syahwat. Atau karena syubhat. Dia lupa kaidah ahli sunnah wal jamaah sehingga pergi bergabung dengan ahli bid'ah wa dhalalat. Padahal Nabi SAW katakan, alaikum bisunnah. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari jalan-jalan yang baru. Nabi ingatkan. Maka termasuk sunnah kita menghajar mereka. Apa dalilnya lagi? Tadi itu ayat pertama. Ayat kedua, antum mungkin pernah mendengar bahwa Nabi SAW pernah menghajar Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya, dua temannya yang tidak ikut di perang Tabuk. Yang tidak ikut di perang Tabuk. Yang dia tidak bisa kemukakan ujurnya. Nabi menghajarnya. Tidak pernah mengajaknya bicara kecuali setelah turunnya Quran yang menjelaskan kalau dia memang orang yang berujur. Turun Quran yang membebaskannya dari itu, baru Nabi SAW terima, dekati lagi. Adapun sebelum itu Nabi jauhi, tidak diajak bicara. Dia salam, Nabi tidak salam. Karena ahli bidah itu la salam wala kalam, tidak perlu. Wala karomah, kata para ulama, tidak perlu dimuliakan. Tidak perlu dimuliakan. Iya. Terus antum perhatikan, watarkul jidal. Tinggalkan perdebatan. Ciri ahli bid'ah sedikit-sedikit tantang debat. Sedikit-sedikit tantang debat. Itu bukan jalannya ahli sunnah. Ahli sunnah itu debat itu terakhir. Kalau memang tidak bisa ditegakkan kecuali dengan debat, dan itu pun ada ketentuannya. Harus didebati dengan baik. Harus didebati dengan baik. Kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus, debati mereka dengan yang paling baik. Di antara debat yang paling baik, harus kita tentukan dulu apa yang kita perselisihkan. Supaya tidak kesana kemari. Kadang kita mau debatkan hukum sesuatu, tapi seakan-akan seluruh dunia kita bawa ke debat itu. Harus tahu dulu cara berdebat. Dan itu dibahas di dalam ilmu usul. Bagaimana cara kita berdebat. Bukan sembarang. Sedikit-sedikit tantang debat. Itu bukan jalannya ahli sunnah. Jalannya ahli sunnah kata beliau, watarkul jidal wal khusumah fiddin. Meninggalkan yang namanya perdebatan, pertikaian di dalam agama. Yang berikutnya lagi, watarkun nador fi kutubil mubtadi'ah. Termasuk sunnah meninggalkan untuk melihat di kitab ahli bid'ah. Kalau ada kitab sesat, jangan coba-coba antum lihat. Kecuali antum mampu untuk membantahnya. Atau antum mau membantahnya. Termasuk jalan sunnah tidak menengok kepada kitab-kitab yang sesat. Tidak boleh. Itu termasuk jalannya ahli haq. Karena jangan sampai kita condong nanti. Jangan sampai ini orang sesat. Lebih pandai menjelaskan kesesatannya daripada yang kita tahu. Daripada yang kita tahu. Kadang kita akan tertipu dengan retorikanya. Iya kan? Kadang sebagian orang tertipu dengan titel gelarnya. Kadang sebagian orang tertipu dengan apa yang dia sampaikan.
Iya kan? Sebagian orang kadang tertipu dengan penyampaiannya, wah, jago betul. Nomornya dia hafal. Iya, bahkan dia hafal letaknya. Kiri atas, kanan bawah. Ini kan bahaya kalau kita ikut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu condong, jangan. Jangan kamu condong kepada orang zalim sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka. Jangankan pergi bersamanya. Condong, kecuali antum ke sana untuk menasehatinya, sampaikan al-haq. Adapun bersama, bergabung, ceramah, satu media, itu bahaya. Paling tidaknya kaum muslimin akan tertipu. Paling sedikit. Ini dilarang. Wal isgo ila kalamihi. Iya, ini kalau kita tidak belajar kitab, kalau kita daurah tematik terus, kita tidak tahu ini masalah. Iya. Termasuk sunnah tidak membaca kitab ahli bidah. Termasuk sunnah meninggalkan untuk isgo, mendengarkan ucapan mereka. Itu termasuk sunnah. Kalau antum kenal itu adalah dai sesat, jangan mendengarkan ucapannya. Karena antum kadang akan tertipu sebagaimana yang Ana bilang tadi. Kita ini hati lemah. Hati kita lemah. Iya. Sementara syubhat itu kuat. Karena orang yang melemparkan syubhat itu berdalil dengan Quran dan hadis, hati-hati. Cuman pemahamannya sesuai dengan pemahaman dia. Orang-orang Murji'ah, Jahamiyah, Syiah, Rafidhah dan yang lainnya, dari Mu'tazilah dan semisalnya, berdalil dengan Quran, berdalil dengan hadis, tapi berdasarkan pemahamannya. Makanya termasuk sunnah kita tidak mendengar ucapan mereka. Sebagian orang mengatakan, ya kayaknya dia mau masuk Islam, mau masuk surga sendiri. Bukan. Ini untuk menjaga agama. Menjaga agama itu termasuk perkara darurat. Karena perkara yang darurat itu ada 5. Kita jaga akal kita. Kita jaga di jiwa kita. Ini kan wajib kita jaga. Kita jaga kehormatan kita. Kita jaga agama kita. Kita jaga harta kita. Ini perkara darurat. Jaga agama. Nanti agama kita salah. Iya. Kita akan terpengaruh dengan pemahamannya. Di sini yang perlu diketahui bahwa salahnya kaidah kadang sebagian ikhwah, sebagian orang bilang kita ke sana ambil baiknya saja. Itu bahaya itu ucapan. Kita ambil baiknya saja. Siapa kita yang sudah bisa menimbang baik dan buruk? Apakah kita sudah bisa bahasa Arab? Kita sudah belajar cara berdalil. Karena kalau antum tidak tahu cara berdalil, maka antum tidak akan tahu pemahaman yang keliru dari pendalilan yang orang jelaskan. Yaitu dipelajari di usul fikih. Apakah antum sudah pelajari ilmu mustalah hadis? Sehingga antum bisa tahu ini hadisnya tidak benar, ini hadisnya benar. Sampai antum bilang ambil baiknya saja. Hati-hati. Termasuk akidah ahli sunnah, perkara yang sunnah dilakukan tidak mendengarkan ucapan mereka. Tidak mendengarkan ucapan mereka. Dan beliau tegaskan wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Itu adalah sesat. Itu adalah sesat. Apapun yang orang adakan, apakah bid'ah tentang amalan atau bid'ah tentang keyakinan, semuanya sesat.
Tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah yang baik. Tidak ada. Yang namanya bid'ah semuanya sesat. Yang menyatakan bukan saya. Yang menyatakan dia adalah Nabi SAW. Kata Nabi, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Semuanya. Seluruh yang dinamakan bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Tidak ada bid'ah yang baik. Iya. Kemudian beliau tegaskan berikutnya, wa kullu mutasammin bi ghairi Islam wa sunnah mubtadi. Ciri. Setiap orang yang bernama, setiap kelompok yang bernama dengan selain nama Islam dan selain nama sunnah, itu ciri ahli bidah. Karena ciri ahli sunnah yang bernama dengan nama-nama yang islami. Misalnya, ada nama islami, Thaifatul Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada nama Salafi. Ini nama islami karena ada dalilnya dalam Islam. Semua nama yang selain dari Islam, selain dari sunnah, maka itu ciri bid'ah. Beliau akan contohkan beberapa. Karrafidah. Seperti contoh ini. Bukan belum mau menyebutkan semuanya. Contoh. Seperti ada kelompok yang namanya kelompok Rafidah. Syiah Rafidah. Itu nama Rafidah. Ini nama diambil dari madhab mereka. Karena mereka menolak dan menjauh. Ya, menjauhkan diri mereka dari keyakinan yang benar. Sampai kejadiannya muncul ini Rafidah pas di khilafahnya Ali. Itu pertama munculnya. Munculnya ini kelompok, golongan di khilafahnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana yang mendirikannya adalah Abdullah ibn Sabah. Yang mendirikannya adalah Abdullah ibn Sabah. Sampai dia katakan saking gulunya kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia bilang, anta ilah. Kamu adalah sembahan kami. Itu orang-orang Rafidah. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan itu, maka dia memerintahkan untuk membakar mereka dengan api. Dan pimpinannya Abdullah bin Sabah lari. Melarikan diri, bersembunyi. Bersembunyi. Pemikiran ini terus berjalan sampai masanya Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ya, sudah sampai di cicitnya Ali bin Abi Thalib. Ini sejarah penamaannya. Ketika mereka bertanya kepada Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib tentang Abu Bakar dan Umar, maka Zaid mengucapkan dan mendoakan rahmat kepada Abu Bakar dan Umar. Apa yang mereka lakukan? Farafadu. Mereka tolak pemikirannya ini. Padahal ini Ahlul Bait yang bilang. Karena Zaid anaknya Ali. Ali ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Karena beliau adalah anaknya Al-Husain. Berarti apanya ini Zaid? Apanya Ali? Cicitnya. Kan permusuhannya dari zamannya Ali. Zamannya Ali mereka memang menganggap bahwa Abu Bakar, Umar salah. Seharusnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Di masanya Ali, ini pemikiran diperangi. Bahkan Ali mengeluarkan aturan semua mereka dibakar.
lari pimpinannya, bersembunyi di pelosok-pelosok. Muncul lagi di zamannya Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Mereka bertanya kepada Zaid, gimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Zaid mendoakan rahmat kepada keduanya. Maka mereka pun rafadu, menolaknya. Itulah sejarah langsung dinamakan Rafidhah. Namanya Islami atau bukan? Itu pertanyaan. Bukan Islami. Itu dinamakan karena pemikirannya. Buah dari hasil perbuatannya. Ini ciri ahli bid'ah. Ini yang pertama. Wal Jahmiyah. Contoh lain Jahmiyah. Ini nama jelas bukan Islami. Jahmiyah ini disandarkan kepada seorang bernama Al-Jahm ibn Safwan. Tahu Jahm ibn Safwan ini? Dia dibunuh oleh Salim ibn Ahwas pada tahun 121 Hijriah. Kenapa? Karena dia berpendapat, ya, pertama, dia berpendapat dengan pendapatnya orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah ini berkeyakinan bahwa kita hidup itu dipaksa. Seperti daun yang jatuh dari pohon, dia jatuh kemana? Dipaksa oleh Allah. Hamba tidak punya kehendak. Tidak punya kehendak. Ini berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalam Al-Quran menetapkan bahwa kita punya kehendak. Cuman kehendak kita dibawa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia disembeli oleh Salim ibn Ahwas, penguasa ketika itu. Orang ini, dia secara pemikiran dalam masalah iman Murji'ah, asli Murji'ah. Jadi Murji'ah itu bukan hanya golongan Murji'ah, tapi orang Mu'attilah juga Murji'ah. Pemikirannya ini Jahm bin Safwan terkait dengan keimanan yang penting seorang hanya menyakui dengan hati. Sama keimanannya dengan orang yang paling durhaka tapi dia percaya akan adanya Allah. Ini bahaya pemikiran ini. Amalan tidak masuk kepada keimanan. Ini orang. Kelompok Jahmiyah disandarkan kepada pendirinya. Al-Jahm ibn Safwan. Dibilang Jahmiyah. Ini nama tidak Islami. Disandarkan kepada pendiri kelompok. Ini kelompok bid'ah. Kedua, ketiga. Wal Khawarij. Al-Khawarij. Awal munculnya di khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka berontak. Dinamakan dengan Khawarij karena mereka keluar dari pemerintahan yang sah. Ya, menyelisih sunnah. Tapi masalahnya kelompok ini hati-hati. Itu ada sebabnya. Dia berpendapat pelaku dosa besar kafir. Kekal di neraka. Itu sebabnya. Kalau ada yang penguasa melakukan dosa kafir, kekal dalam neraka. Sehingga karena itu dia berontak karena kepada penguasanya kafir. Karena penguasanya apa? Kafir. Itu buah pemikirannya sehingga dia khuruj. Dia keluar dari pemerintahan sah. Dia memberontak. Ini nama dikasih karena perbuatannya. Yang memberontak. Ini berarti nama bukan Islami. Ini nama bukan Islami. Contoh lain, beliau katakan, wal Qadariyah. Qadariyah. Mereka adalah orang-orang yang menafikan takdir. Lawan dari Jabariyah. Kalau Jabariyah berdalil dengan takdir. Kenapa kamu kafir? Takdir. Kenapa kamu zina?
takdir. Qadariyah sebaliknya. Mereka berkeyakinan apa yang kita lakukan itu ciptaan kita sendiri, bukan ciptaan Allah. Ini tentunya salah. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak dan ciptaan Allah. Tidak ada yang keluar dari itu. Makanya Qadariyah dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Iya. Dan pemikiran Qadariyah ini muncul dari seorang bernama Ma'bad Al-Juhani di akhir masa sahabat. Didapati oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Ini muncul. Diucapkan dan dibesarkan oleh Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani mengingkari akan adanya takdir Allah atau ciptaan Allah untuk perbuatan hamba. Padahal dalil-dalil dalam Al-Quran sangat banyak. Semua yang kita lakukan itu adalah takdir Allah. Semua yang kita lakukan itu adalah ciptaan Allah. Semua yang kita lakukan itu adalah di atas kehendak Allah. Dan Allah sudah tahu sebelum terjadinya. Mereka ingkari itu semua. Qadariyah ini nama yang tidak islami. Karena muncul dari pemikirannya. Dinamakan dengan Qadariyah. Contoh lain kata beliau rahimahullah wal murji'ah. Ini yang menjamur. Murji'ah. Nama ini muncul dari pemikiran. Yaitu mereka irja'ul amal anil iman. Mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Yang mana pengertian ahli sunnah wal jamaah terkait dengan iman sudah berlalu bersama kita di kitab ini. Iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, beramal dengan anggota badan, bisa bertambah karena ada ketaatan, dan bisa berkurang kalau ada maksiat. Ini ucapan ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak. Iman adalah at-tasdiq. Yang penting antum benarkan. Keharusan dari pendapat ini nanti, kalau ada orang melakukan amalan melanggar syariat, dia masih ahli sunnah wal jamaah. Masih beriman dengan keimanan yang sempurna. Kenapa? Yang penting dia benarkan. Yang penting apa? Dia benarkan. Ini madhab sebenarnya, madhab irja ini itu dipegang oleh Jahmiyah, juga dipegang oleh Khawarij. Jadi yang mengatakan irja ini bukan hanya dibilang ada kelompok murji'ah, banyak kelompok dan bermacam-macam jenisnya. Bukan satu. Kita akan nampak dari yang dia terapkan berupa amalan atau fatwa-fatwanya. Atau fatwa-fatwanya. Karena murji'ah itu berjenis-jenis. Jahmiyah termasuk golongan murji'ah. Khawarij masuk juga murji'ah. Dalam sebagian permasalahan yang mereka terapkan. Ini kelompok juga. Yang berikutnya beliau bilang wal Mu'tazilah. Sama juga Mu'tazilah. Dia pengikutnya Wasil Ibn Atha yang memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Dia memisahkan diri dari madhabnya, dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Dia punya pemikiran yang sangat bahaya. Yaitu pelaku maksiat itu tidak beriman, tidak pula kafir.
hukum di dunia. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, ini orang tidak beriman, tidak kafir juga. Tidak beriman juga tidak kafir di dunia. Tapi di akhirat kekal di dalam neraka. Sepakat dengan pemahamannya Khawarij. Bedanya kalau Khawarij, di dunia langsung kafir. Di akhirat neraka. Kalau Mu'tazilah, pengikutnya Wasil ibn Atha ini, dia berkeyakinan pelaku maksiat antara dua. Tidak kafir, tidak beriman. Tapi di akhirat kekal di neraka. Na'udzubillah. Ini diberikan nama karena perbuatannya. Dia i'tizal. Memisahkan diri dari Al-Hasan Al-Basri. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Nama bukan Islami. Wal karomiyah, wal kullabiyah. Sama semua ini. Kalau karomiyah pengikutnya Muhammad bin Karom. Dia wafat tahun 255 Hijriah. 255 Hijriah. Muhammad bin Karom. Dia ini karomiyah ini banyak kelompoknya. Berpecah-pecah. Cuman pemahamannya juga murji'ah. Pemahaman dasarnya adalah murji'ah. Demikian pula kata beliau rahimahullahu taala wal kullabiyah. Demikian pula al kullabiyah. Ini juga sama dinisbatkan kepada yang mengeluarkan pendapat itu wa nadhairuhum dan semisal dengan mereka termasuk Asy'ariyah yang hanya menetapkan 7 sifat, selainnya tidak ada. Hanya 7 sifat, padahal dalam Al-Quran sangat banyak nama dan sifat Allah. Tapi mereka tetapkan 7 saja. Yaitu terkumpul dalam bait syair, Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu, iradatan kada wa kada kesampu wal basar. Yaitu hanya menetapkan hayy, maha hidup, alim, maha berilmu, qadir, maha mampu, wal kalamu lahu. Ini orang-orang Asy'ariyah. Menetapkan juga kalam, tapi kalam nafsi. Na'udzubillah. Lafaz itu makhluk. Lafaz itu adalah bukan ucapan Allah, itu ucapan Muhammad. Karena Allah hanya melemparkan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada hati Muhammad. Muhammad yang lafazkan. Kalam nafsi, pemikiran Asy'ari. Iradah dan iradah, demikian pula as-sam wal basar. Mereka hanya menetapkan sifat mendengar dan melihat. Selain itu mereka ta'wil. Kalau ada Quran. Ini hati-hati pemikiran Asy'ariyah. Cukup kesesatannya dia menyandarkan dirinya kepada orangnya. Yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari kita harus tahu. Awal pemikirannya condong kepada pemikiran Mu'tazilah. Setelah itu dia bertobat di umur 40 tahun. Dan dia umumkan tobatnya. Tapi para pengikutnya masih menganut pemikiran itu. Orang-orang Murji'ah Asy'ariyah ketika kita bilang kamu punya pemikiran Murji'ah. Mereka bilang kami tidak berguru kepada Murji'ah. Bukan masalah berguru. Ini masalah pemikiran yang masuk pada diri Anda. Iya. Orang kita katakan kamu Asy'ari bukan berarti berguru kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi pemikirannya. Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah bertobat dan belum sudah mengumumkan tobatnya. Usianya dinukil umurnya belum 40 tahun. Cuman pemikiran para pengikutnya masih tetap di atas hal itu. Ini diantaranya. Ya, orang-orang sesat sekarang begitulah. Mereka bernama dengan nama yang tidak Islam. Nah, misal contoh, jemaah tabligh. Apakah ada dari Nabi yang bilang jemaah tabligh? Tidak ada. Berarti dia itu penamaan yang sesat. Namanya sudah salah, apalagi pergerakan. Demikian pula kelompok-kelompok yang lain. Kata beliau rahmallahu taala wa nadhairuhum, yang semisal dengan mereka, karena di sini bukan mau menyebutkan semua kelompok sesat, tapi ini contoh
bedanya orang yang sesat dengan orang yang tidak sesat. Ciri orang sesat, mereka bernama dengan nama pendiri atau bernama dengan nama pemikiran. Sementara ciri orang yang tidak sesat bernama dengan nama-nama Islam. Yang memang ada syariat, ada dalilnya. Ada dalilnya. Semua ini kata beliau, fahadihi firaqud dolal. Ini semua kelompok-kelompok sesat. Wa tawaiful al-bid'ah. Kelompok-kelompok bid'ah. A'adanallahu minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Sudah ada? Kita adzan dulu baru kita lanjutkan lagi ya. Karena sisa sedikit. Kita selesaikan insyaallah. Karena sisa poin 94 dan 95, sisa 2. Alhamdulillah kita adzan. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa amma bin nisbati ila imam. Adapun terkait dengan perkara para imam madhab, kan mereka juga berselisih. Mereka juga apa? Berselisih. Bagaimana kalau kita menisbahkan diri kepada imam? Misalnya kita bilang saya Syafi'i, saya Maliki, saya Hambali, atau saya Hanafi. Gimana ini? Apakah ini dibolehkan? Kan tadi tidak boleh kita menyandarkan kepada nama-nama yang tidak Islami. Adapun kalau kita menyandarkan diri kepada imam fi furu'iddin, pada pembahasan furu, bukan i'tiqad, bukan keyakinan, pembahasan pokok, tapi hanya masalah cabang. Ini pun istilah pembagian furu dan usul ini, itu istilah ahli bid'ah sebenarnya. Tapi karena mereka pakai, ya kita pakai juga untuk memahamkan orang. Adapun menyandarkan diri dalam masalah cabang yang kita kuatkan dalam masalah fikih, yang memang ada arah dalil ke situ. Katawaifil arba, seperti madhab yang 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Falaisa bimadmum, kalau itu tidak tercela. Tidak tercela. Kenapa? Fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmah. Karena sesungguhnya berbeda dalam masalah cabang itu adalah rahmat. Rahmat maksudnya bukan berarti itu terpuji. Maksudnya dia akan mendapatkan rahmat dan maaf dari Allah. Karena dia sudah berusaha untuk mencari yang benar dan itulah yang dia dapat. Misalnya, Imam Malik berpendapat doa iftitah tidak sunnah. Sementara imam yang lain mengatakan sunnah. Yaitu yang Imam Malik dapat. Belum tidak dapat hadis terkait dengan doa iftitah, dimaafkan. Karena seorang tidak wajib beramal dengan apa yang dia tidak tahu. Kita wajib beramal dengan apa yang kita tahu. Adapun apa yang kita tidak tahu, nanti wajib beramal kalau itu sampai kepada kita. Antum bisa paham ini? Ini rahmah. Rahmah maksudnya Allah maafkan. Iya. Musabuna fi ijtihadihim. Mereka diberi pahala karena mereka sudah berijtihad. Tapi ini tidak semua orang diberikan kebebasan untuk berijtihad. Di ulama, di pembahasan usul dipersyaratkan dia harus sempurna alatnya. Dia tahu bahasa Arab, dia tahu usul fikih, dia tahu mustalah hadis, dia tahu usul tafsir, dia tahu kaidah tafsir, dia tahu kaidah fikih. Bukan sembarang orang yang berijtihad. Kalau tidak tahu ini namanya ahli taklid. Hanya ikut. Mereka diberi pahala karena ijtihad mereka. Waqtilafuhum rahmatun wasi'ah. Dan perbedaan mereka itu adalah rahmat yang luas. Tapi wattifaquhum hujjah. Kalau mereka bersepakat berarti itu adalah hujjah. Karena Nabi SAW bersabda, la tajtami ummati ala dolalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan.
Kalau mereka bersepakat, pegang. Itu hujah. Kalau mereka berselisih, bukan hujah. Jangan para imam madhab. Para sahabat. Kalau ada sahabat yang berpendapat dengan satu pendapat, tapi ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka bukan hujah. Bukan hujah. Ini sahabat. Apalagi selain sahabat kalau berselisih. Yang wajib bagi kita ini orang awam adalah melihat apa dalil dari setiap yang berselisih. Tidak boleh kita taklid madhab. Apa dalilnya yang antum pegang itu? Yang ulama yang antum ikuti. Itu yang wajib bagi kita. Karena kita yang taklid itu tidak dapat pahala. Tidak dimaafkan kalau kita sembarang ikut tanpa dalil. Tanpa dalil. Yang diberikan maaf itu adalah orang yang sudah berusaha cari, tapi dia paham itu. Mereka diberi pahala. Kesepakatan mereka adalah hujjah. Kesepakatan mereka adalah hujjah. Kata beliau di penutup. Dengan ini kita selesai. Nas'alullah ayyasimana minal bid'ah wal fitnah. Kita memohon kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dari perkara bid'ah dan perkara yang sesat. Wa yuhyina 'alal Islam was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam, di atas sunnah. Wa yaj'alana mimman yattabi'ar Rasulullah fil hayah. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah orang yang selalu mengikuti Rasul dalam kehidupan ini. Wa yahsyuruna fi zamratihi ba'dal mamat. Semoga Allah mengumpulkan kita di kelompok Rasulnya setelah kita mati, meninggalkan dunia ini. Birahmatihi wa fadlihi amin. Dan rahmatnya dan keutamaannya amin. Wa hadza akhiru al-mu'taqad. Ini akhir akidah ini. Walhamdulillahi wahdah. Segala puji bagi Allah semata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Salawat Allah atas pimpinan kita Muhammad. Wa alihi dan keluarganya. Wa sahbihi para sahabatnya. Wa sallama taslima. Dan salam dan taslim atas Nabi kita Muhammad SAW. Dengan ini sudah selesai kitab ini, alhamdulillah. Ya, yang mana kita belajar kitab ini, alhamdulillah, mulai dari bulan berapa dulu? Kita pelajari? November. Berarti hampir setahun ya? Setahun? Dengan hampir setahun dengan libur-liburnya. Hampir setahun dengan libur-liburnya katanya. Dan lala. Ya, alhamdulillah. Ya, kita tamatkan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa rasakan bagaimana faedahnya kalau kita kajinya kitab. Jadi setiap masalah itu rata pembahasannya. Ini berbeda dengan kalau kita hanya tematik. Kalau tematik, kita akan memilih sesuai dengan apa yang orang suka. Apa yang sedang viral. Itu kalau tematik. Tapi kalau kita, faedahnya banyak yang kita akan tahu. Bahkan kadang yang kita tidak sengaja mau mempelajarinya, kita akan pelajari. Makanya dari para kebiasaan, dari para ulama kita, itu pembahasannya kitab, bukan tematik. Syekh Shalih Al-Fauzan kadang beliau dari Riyadh ke Makkah itu bacanya usul salasa, qaidul arba. Padahal beliau kalau mau bahas sendiri bisa. Tapi yang dikaji adalah kitab. Yang dikaji adalah kitab, peninggalan ulama sebelum kita. Karena dengan mengkaji kitab banyak sekali yang kita dapat pelajari. Dapat kita pelajari. Alhamdulillah ini selesai. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita musyawarahkan dengan ikhwan di panitia di UID ini
Demikian pula ikhwan di Darus Sunnah, apakah kita lanjut hari Rabu seperti ini atau kita pindah hari? Karena kedepannya seperti sekarang ini kan ada hadir di Baju Rupa. Dan nanti kalau memang Ustadz Dul sudah aktif, nanti ada Ustadz Dul juga. Kan hari Rabu kalau belum lanjut pembahasan yang sebelumnya. Tapi kalau kita tetap mau, anak sekarang kebetulan lagi kosong 1 malam. Yaitu hari Sabtu. Iya, hari Sabtu malam Ahad. Hari Sabtu malam Ahad. Kalau panitia mau pindah ke malam itu tidak mengapa. Oh, di sini. Oh, di Al-Munawwar, berarti itu saya. Berarti antara panitia silakan milih. Saya kalau disuruh berhenti juga siap. Iya. Nah, kan saya sudah selesaikan tanggung jawab. Iya. Ini kan maksudnya nanti kita bicarakan bagaimana panitia insya Allah Darus Sunnah sama panitia ikhwan di sini. Kalau anak insya Allah terbuka. Antum mau lanjut tidak mengapa dengan ketentuan tadi itu. Ya, siapa yang mau ikhwan misalnya mau ikut di Ustadzul atau Ustahidir silakan karena dekat di Baju Rupa. Bagi yang melihat pembahasan misalnya nanti yang kita buka dia butuhkan, kalau memang tetap malam hari ini karena kayaknya berarti susah ya, kita akan tabrak di mana-mana. Kita mau pindah hari Sabtu, ternyata ada Sabu Darda di sebelah, lebih dekat lagi. Iya, jadi pokoknya saya siap walaupun dibilang sudah tidak ada lagi. Tidak apa-apa, karena saya sudah selesai. Sudah selesai. Adapun kitabnya, insya Allah kita nanti akan bicarakan. Tadi sebelum ke sini, ana timbang-timbang, kumpulkan kitab yang ada di rumah. Ada pembahasan, ada akidah wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkait dengan akidah juga, tapi lebih luas lagi. Ada juga Usulus Sunnah, karyanya Imam Ahmad. Ada Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, karyanya Al-Imam As-Sabuni. Ada Syarh Sunnah, karyanya Imam Al-Barbahari. 4 kitab tadi saya timbang-timbang di rumah karena saya yakin selesai malam hari ini. Jadi nanti kita istikharah kepada Allah. Kalau memang lanjut, kita pilih kitab-kitab itu. Iya, pokoknya nanti Pak. Iya. Jadi sekarang ini keputusannya nanti itu antara kita lanjut malam ini, hari Rabu malam Kamis, atau tidak. Kalau sudah ada keputusan dari Ikhwan, silakan. Antum, ana tinggal tunggu keputusan. Ikhwan di UIN sama Darus Sunnah, silakan bicarakan. Iya. Dan kita insya Allah siap jalankan ana sama tim dan Lala. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan ya karena hari ini lama tidak tanya jawab. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.